Assalamualaikum, Bu Tino. Apa bisa saya mulai nggih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Dokter Cekri. Monggo, Boleh nggih? Bisa langsung nggih? nggih. Sudah Oh, 5 menit nggih. lebih. Nggih, nggih. Ya, Terima kasih. terima kasih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Prodi Magister Hukum ya, Pasca Sarjana UMM, Dr. Tino Dwi Cahyani, SH, SH, MH, SHI. Betul ya? Aduh, maaf ya kalau salah. Nggih. Eh, peserta Magister Hukum semester 1 angkatan 2026 yang juga saya hormati. Terima kasih ya waktu yang diberikan kepada saya untuk eh, memberikan ya kalau saya me- menyebutnya semacam workshop begitu ya tentang penulisan karya ilmiah. Nah, kebetulan sesuai dengan surat tugas yang diberikan kepada saya diminta untuk memberikan materi tentang dasar-dasar penulisan karya ilmiah, gitu ya. Jadi mem- mungkin di kelas penulisan karya ilmiah ya ada beberapa yang mungkin nanti sebenarnya juga sudah saya sampaikan ya di mata kuliah penulisan karya ilmiah hukum yang dalam kurung sosiologi hukum gitu ya. Eh, tetapi ada hal-hal yang mungkin lebih mendasar nanti yang ingin saya sampaikan di pertemuan hari ini. Jadi untuk mengawali perkuliahan, mungkin saya akan memberikan sedikit pengantar ya. Jadi mungkin di antara teman-teman ingin atau memiliki satu pertanyaan ya, mengapa eh, sekarang ini ya ada semacam tuntutan eh, terhadap mahasiswa magister maupun doktoral ya untuk mempublikasikan karya ilmiah. Nah, jadi tuntutan ini menjadi menurut saya menjadi tuntutan yang cukup tinggi ya di kalangan terutama mahasiswa pasca sarjana ya. Nah, sehingga karena tuntutan itu mungkin pasca sarjana juga melihat urgensi dari diselenggarakannya mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini kan sebenarnya program dari pasca sarjana ya UMM yang itu di luar dari kurikulumnya Magister Ilmu Hukum. Nah, saya kira teman-teman perlu juga memahami ya pergeseran ini karena kalau dulu misalnya untuk program pasca sarjana mungkin tidak ada tuntutan sebesar seperti sekarang ini ya bahwa kita harus eh, memproduksi memproduksi karya ilmiah ya dan itu pun tidak sekedar karya ilmiah yang biasa kita susun ya seperti makalah atau paper sebagai tugas-tugas perkuliahan tetapi ini lebih kepada karya ilmiah yang kalau bisa terpublikasikan begitu. Nah, ini kenapa kok eh, ada pergeseran ke arah sana? Nah, Bapak Ibu dan teman-teman mungkin perlu tahu juga ya alasan di balik itu. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan ini tidak terlepas dari kebijakan pendidikan tinggi ya, yang sekarang ini punya tagline kampus berdampak. Nah, karena kampus berdampak itulah maka ada semacam eh, peningkatan standar kompetensi lulusan. Jadi publikasi yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa program pasca sarjana ya, baik itu yang S2 maupun S3 itu akan menjadi apa ya semacam evidence ya atau bukti ya kemampuan dari mahasiswa
pasca sarjana untuk melakukan riset-riset yang sifatnya independen gitu ya. Selain memiliki kemampuan untuk melakukan riset independen, ya, itu juga apa ya, ada peningkatan untuk memiliki kemampuan melakukan critical analysis ya. Jadi analisis yang kritis ya. Dan bagaimana para mahasiswa di level pasca sarjana itu ya mampu mengkomunikasikan atau mendiseminasikan temuan-temuan dari hasil penelitian yang dilakukan itu secara ilmiah ya. Biasanya dilakukan di forum-forum ilmiah, baik itu melalui konferensi-konferensi ya, seminar maupun forum-forum diskusi lainnya. Itu yang pertama ya. Jadi ada semacam apa namanya, tuntutan peningkatan kompetensi ya dari lulusan di level pasca sarjana. Yang kedua urgensinya adalah bahwa ada daya saing global yang di mana kampus UMM yang mana memiliki akreditasi unggul itu juga ya mau tidak mau harus mempertahankan untuk bisa berada di daya saing global tadi itu. Di mana apa ya publikasi sebuah karya ilmiah itu menjadi alat pembeda ya, alat pembeda antara lulusan ya, lulusan pasca sarjana baik itu magister atau doktoral ya, yang apa namanya, yang berada di institusi dengan level akreditasi tertentu ya, dengan institusi di level akreditasi yang lain. Nah, apalagi status UMM ini kan akreditasi unggul. Tentunya tuntutan baik secara kualitas maupun secara kuantitas atau jumlah ya dari publikasi ilmiah ini menjadi tinggi gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ketahui bersama bahwa akreditasi yang tadi saya sampaikan tadi itu ya, atau yang sering kita sebut sebagai peringkat ya, peringkat universitas, itu juga sangat dipengaruhi ya oleh jumlah publikasi. Jadi tidak hanya publikasi yang dibuat oleh dosen ya, dosen sebagai apa namanya pengajar ya di program-program studi baik itu di level S1, S2 maupun S3, tetapi juga publikasi yang dihasilkan oleh para mahasiswa dan alumninya gitu. Jadi kalau dulu itu akreditasi hanya dilihat dari portofolionya dosen begitu ya, atau output ya karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen. Nah, sekarang ini enggak. Yang enggak hanya dosen saja yang menentukan akreditasi satu program studi atau institusi, tetapi juga apa namanya produktivitas para mahasiswanya gitu. Nah, ini menjadi penting. Kemudian tentunya yang tak kalah penting adalah dengan adanya penulisan karya ilmiah, kemudian teman-teman memproduksi karya ilmiah, apalagi karya ilmiahnya terpublikasi, ya, maka ini adalah sebuah kontribusi pengetahuan yang disebarluaskan oleh teman-teman. Nah, ini yang dimaksud dengan kampus berdampak. Jadi kalau kita itu menghasilkan ilmu pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuan kita itu hanya bermanfaat bagi Anda sendiri dan dosen yang membaca tugas yang Anda kumpulkan, ya tentunya nggak ada dampaknya apa-apa. Tetapi kalau karya ilmiah yang dihasilkan oleh para mahasiswa, kemudian terpublikasi, dibaca oleh para akademisi lainnya, baik itu di institusi yang sama maupun institusi yang berbeda, maka ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan baik terhadap kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri maupun terhadap penelitian-penelitian lanjutan ya. Karena orang kemudian akan membaca hasil riset tersebut ya atau publikasi tersebut, kemudian mendiseminasikan ya, kemudian mereviewnya, kemudian mensitasi ya apabila itu memang berkorelasi dengan riset-riset yang bersangkutan. Nah, ini yang dimaksud dengan kontribusi ya, kontribusi teman-teman pada apa namanya kemajuan ilmu pengetahuan ya. Dan tentunya
yang tidak kalah penting adalah ya ini menjadi bagian dari apa ya kesiapan kita ya semua untuk menghadapi yang namanya knowledge based economy ya. Jadi perkembangan pembangunan, kemudian perkembangan ekonomi dalam suatu negara itu harus berbasis ilmu pengetahuan gitu. Jadi kalau tidak berbasis ilmu pengetahuan itu takutnya itu kita apa ya? Ya salah salah desain ya kemudian strateginya juga keliru ya dan itu bisa sangat merugikan ya baik secara ekonomi maupun secara sosial ya politik budaya dan lain sebagainya. Nah, itu pertama-tama saya akan memberikan pengantar itu dulu. Jadi agar teman-teman itu juga memahami mengapa ya kok harus ada mata kuliah ini dan kenapa mesti apa didorong ya teman-teman S2 maupun S3 itu untuk memproduksi karya ilmiah karena ada kaitannya dengan apa yang tadi saya jelaskan. Nah, itu dulu, itu penting sekali ya karena kalau kita nggak memahami apa sih konteksnya kenapa ini harus apa namanya harus diberikan atau semacam jam khusus ya dengan materi-materi yang mungkin teman-teman sudah tahu ya itu ya karena itu tadi karena ada kepentingan-kepentingan yang tadi sudah saya sampaikan ya. Nah itu kemudian saya ingin masuk ke materi intinya. Jadi saya mau share screen. Bentar ya. Ya. Ya, saya mengambil judul untuk apa namanya kuliah hari ini itu tentang penulisan karya ilmiah dalam kurung itu sebenarnya karya ilmiah hukum ya, karena pesertanya hari ini adalah teman-teman dari MH ya dari Magister Hukum ya. Jadi nanti mungkin secara spesifik saya akan membahas karya ilmiah eh, untuk bidang hukum gitu ya. Yang kemudian yang paling penting adalah bagaimana penulisan karya ilmiah di bidang hukum ya yang bermutu dan juga original ya, original ya. Jadi ya harus bermutu dan harus asli begitu ya. Karena kalau tidak bermutu dan tidak asli ini juga akan menjadi masalah gitu ya. Jadi masalahnya tidak hanya apa ya, tidak hanya merugikan ya bagi si penulis, tetapi juga bisa berdampak pada institusi gitu. Jadi misalnya nih ya, misalnya kalau kemudian di kemudian hari diketahui bahwa karya ilmiah yang terpublikasi itu mengandung plagiarisme, nah itu juga akan sangat berdampak ya bagi karir teman-teman, bahkan bagi pendidikan yang sudah ditempuh susah-susah gitu ya kan. Misalnya seperti itu. Nah, itu dampaknya juga tidak hanya berdimensi akademik ya, tapi juga bisa berdimensi hukum gitu ya. Kemudian duplikasi dengan tulisan orang lain. Nah, itu bisa menimbulkan tuntutan-tuntutan hukum juga gitu. Nah, itu kan ya jangan sampai ya kita berada pada posisi itu karena sebenarnya kan menulis yang apa namanya bermutu, menulis yang orisinal itu bisa dilakukan ya. Dan sehingga resiko-resiko di kemudian hari itu tidak muncul gitu. Tapi kalau kita kemudian menganggap itu sebagai sesuatu yang nggak masalah sepanjang nggak ketahuan misalnya. Nah kalau kita menganggap itu sebagai sesuatu yang enteng atau dianggap bukan masalah, nah resiko yang muncul di kemudian hari itu yang mungkin teman-teman nanti akan bisa malah apa ya? Ya penyesalan itu kan biasanya datangnya kemudian gitu ya, tidak di awal-awal gitu. Jadi teman-teman harus tahu ada beberapa kasus di mana
akademisi dibatalkan gelarnya karena kedapatan tulisannya mengandung plagiarisme. Jadi tidak sekonyong-konyong memang. Dan dampaknya itu tidak langsung gitu. Bisa di kemudian hari pada saat teman-teman sudah berada pada posisi yang enak, yang nyaman, ketahuan misalnya tulisannya dulu hasil dari plagiarisme misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus harus kita hindari kan, dan itu bisa dihindari gitu loh. Kalau kita tahu bagaimana dasar-dasar penulisan karya ilmiah. Artinya bukan sesuatu yang sulit gitu. Tetapi kalau tidak diperhatikan dan kalau tidak dijalankan ya itu bisa berdampak pada kita sendiri gitu. Itu selain ke pribadi kita ya, entah itu gelarnya dibatalkan, entah itu jabatan fungsionalnya dibatalkan gitu ya. Dan itu mungkin berdampak pada karir dan macam-macam ya. Tetapi juga berdampak pada institusi ya. Institusi itu juga akan nih kalau misalnya kedapatan alumninya atau apa akademisinya misalnya ya kedapatan melakukan plagiarisme atau yang lain-lain itu juga berpengaruh pada ranking dari universitas atau dari prodinya, ya kan? Jadi itu eh, mengapa itu penting ya bermutu orisinil itu menjadi penting. Nah, itu makanya saya pakai judulnya itu. Nah, nah hari ini setidak-tidaknya saya akan menjelaskan 5 aspek. Yang pertama adalah soal apa sih karya ilmiah itu. Mungkin teman-teman juga sudah paham ya pengertian karya ilmiah. Jadi nanti mungkin secara cepat aja saya akan menjelaskan. Termasuk yang dikategorikan jenis-jenis karya ilmiah itu apa saja gitu ya. Kemudian yang kedua, urgensi dan manfaat menulis karya ilmiah itu sebenarnya apa? Ya, kalau tadi kan kenapa ada kebijakan ini di PPS gitu kan. Nah, kalau yang ini sebenarnya manfaatnya buat buat kita apa? Ya, buat mahasiswa apa? Ya, urgensinya juga apa? Nah, ini kan juga teman-teman tahu karena kalau kita melakukan sesuatu tapi kita tidak tahu pentingnya apa, manfaatnya apa, itu biasanya kita setengah-setengah gitu. Ya kan? Ah, nggak penting. Ah, ngapain sih gitu kan? Nah, jadi kita perlu memahami urgensi dari menulis karya ilmiah dan kira-kira benefitnya untuk kita itu apa, gitu. Nah, kalau kita tahu urgensinya dan kalau kita tahu benefitnya, mungkin kita akan menjadikan itu sebagai sebuah habit atau kebiasaan ya, atau bahkan kita menjadi hobi gitu, hobi menulis ya, bahkan rasanya nggak ada waktu lain selain menulis karya ilmiah. Oh ternyata kok benefitnya banyak banget ya gitu. Nah, ini mungkin teman-teman juga uh, menjadi fair ya kalau tahu benefit dan urgensinya. Yang ketiga, kenapa ya ada pergeseran paradigma? Kalau dulu di level S1 mungkin riset kita itu hanya sebatas pada deskriptif ya, menjelaskan sesuatu. Tapi di tingkat master dan doktoral itu lebih ke arah yang sifatnya critical analytis ya, lebih bersifat analisis ya, tidak hanya sekedar deskriptif. Ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan tuh 4 pilar karya ilmiah di level magister. Kemudian saya juga akan menjelaskan soal metodologi penelitian hukumnya, karena karya ilmiah itu nonsen atau tidak mungkin dihasilkan tanpa meneliti gitu. Memang ada karya ilmiah yang non-riset, tapi yang dimaksud non-riset di sini apa sebenarnya? Apakah non-riset itu benar-benar tidak meneliti? Enggak juga gitu ya. Nanti akan saya jelaskan itu. Mana karya-karya ilmiah yang masuk atau kategori non-riset, tapi sesungguhnya dia melakukan tahapan penelitian juga gitu. Ya. Kemudian yang kelima soal riset gap, soal struktur, soal sitasi, termasuk etika penulisan yang mungkin nanti akan ada dosen yang secara khusus menjelaskan soal etika penulisan, tapi saya akan menjelaskan yang spesifik berkaitan dengan hukum, ya, dengan magister apa namanya magister hukum, ya. Itu setidak-tidaknya yang akan saya sampaikan hari ini. Oke, saya akan mulai dari definisi ya, definisi karya ilmiah.
Jadi intinya bahwa karya ilmiah itu adalah tulisan. Ya memang harus kita tulis, tidak bisa lisan ya. Coba kalau karya ilmiah bisa lisan. Kalau lisan itu namanya pidato ya. Ya, atau kuliah itu lisan ya. Tapi kalau karya ilmiah itu selalu dalam bentuk yang tertulis. Tidak bisa lisan ya. Nah, tertulisnya itu kalau dulu ya zaman belum ada komputer ya pakai mesin ketik, ya manual itu. Ya kalau kita bikin karya ilmiah itu ya manual, kita ngetik ya. Sebelum ada mesin ketik ya kita tulis tangan. Tapi kan setelah adanya kemajuan teknologi ya namanya tulisan itu ya menggunakan Microsoft Word gitu ya, MS Word ya, itu yang biasa kita lakukan. Jadi dia adalah tulisan atau laporan ya yang berisi hasil pemikiran. Jadi bukan asbun tapi hasil dari kita berpikir ya. Hasil dari kita meneliti, hasil dari kita mengkaji. Jadi berpikir, meneliti, mengkaji. Jadi ternyata berpikir saja nggak cukup. Kita harus melakukan research, meneliti. Research itu apa sih? Re itu kembali, search itu mencari. Mencari kembali, menelusuri kembali. Itu penelitian, ya kan? Makanya perlu secondary resources, perlu primary resources, perlu tertiary resources, karena kita butuh sumber untuk yang namanya meneliti. Ya, kalau nggak ada sumbernya, ya bagaimana kita mencari kembali, gitu ya. Jadi upaya mencari kembali itu ya sangat detail, butuh waktu lama, butuh ketelitian, kayak gitu ya. Namanya penelitian, makanya memang harus teliti, ya harus akurat, harus detail, ya gitu. Atau pengkajian ya terhadap suatu masalah ya. Kita kan karena kita ini sedang belajar hukum, jadi masalah yang dimaksud di sini adalah permasalahan hukum. Ya, beda antara permasalahan hukum dengan permasalahan sosial. Ya, jadi ilmu sosial pada umumnya dengan ilmu hukum itu punya ciri khas yang berbeda. Mungkin saya tidak akan menjelaskan itu secara detail, tapi teman-teman kan sudah memahami itu ya. Nanti masalah ekonomi dengan masalah politik juga berbeda. Gitu. Makanya kita juga sering tuh harus bertanya, apakah yang saya angkat ini masalah hukum atau bukan? Ini teman-teman juga mungkin akan diajarkan juga, sudah pernah diajarkan di S1. Mana masalah hukum, mana bukan masalah hukum, kan gitu ya. Nah, dan dan tulisan itu ya hasil pemikiran, kajian, penelitian itu harus disusun secara sistematis. Secara sistematis ada urutan-urutannya. Ya, ada struktur yang baku yang harus diikuti. Nah, itu yang dimaksud dengan sistematis. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk, tidak bisa ujuk-ujuk. Belum meneliti tiba-tiba sudah menghasilkan kesimpulan. Nah, kan nggak bisa. Ya, belum jelas metodenya apa, tiba-tiba menghasilkan pembahasan. Loh, ya kan nggak mungkin gitu. Jadi ada urut-urutannya dan itu dilakukan secara sistematis. Ada tahapan-tahapan yang harus diikuti ya menggunakan metode ilmiah. Ya, metodenya adalah metode yang sudah mapan, ya, yang sudah dikenal dan diikuti oleh para ilmuwan. Ya, sehingga metode-metode yang mapan itulah yang kemudian kita pilih mana kira-kira yang bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat, gitu. Karena tidak semua metode cocok, ya. Tidak semua metode cocok untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang diangkat gitu. Jadi metode ini juga penting. Metode ini juga ada perbedaan antara apa yang biasanya kita kerjakan di level S1 dengan yang dikerjakan di level S2. Ya, nanti akan saya jelaskan itu perbedaannya seperti apa. Ya, serta ditulis berdasarkan kaidah keilmuan yang berlaku. Jadi kalau misalnya teman-teman itu menulis karya ilmiah, katakanlah, oh bentuknya apa buku. Lah, buku itu ada strukturnya sendiri, ada formatnya sendiri, ada template-nya sendiri, ada tata caranya sendiri. Berbeda dengan jurnal. Ya, jurnal ilmiah itu juga ada strukturnya sendiri, ada tata caranya sendiri, ada template-nya sendiri. Bahkan antara jurnal yang satu dengan jurnal yang lain itu masing-masing memiliki gaya selingkung yang berbeda-beda. Ya.
Jadi kalau kita tidak mengikuti apa yang menjadi ketentuan di dalam penulisan, ya meskipun substansi tulisan kita bagus, ya tiba-tiba ditolak begitu saja. Karena kita tidak kita dinilai ya oleh jurnal tersebut tidak mengikuti kaedah yang memang berlaku di jurnal tersebut. Nah, jadi kelihatannya menulis itu sepele ya, atau maksudnya tidak terlalu susah, tapi ternyata ada aturan-aturan main yang mesti kita ikuti dan kita pahami dan kita jalankan gitu. Yang itu juga butuh kesabaran tersendiri. Karena kalau kita tidak sabar, ya tidak sabar misalnya mengikuti format penulisan dari redaksi atau dari apa ya, istilahnya dari pengelola jurnal, ya susah untuk berharap tulisan kita misalnya mendapatkan letter of acceptance misalnya. Nah, ini penting untuk diperhatikan gitu ya. Jadi kalau dari pengertian tadi, yang pertama itu sistematis. Yang kedua objektif. Tadi kan bagian dari apa namanya metodologi. Kenapa kita harus menggunakan metodologi ilmiah? Itu supaya tulisan kita itu objektif. Nah, objektif itu berarti bukan apa ya istilahnya, bukan sekedar opini, apalagi asumsi, ya. Opini, asumsi itu kan klaim-klaim tanpa bukti, klaim-klaim tanpa data, klaim-klaim tanpa evidence, ya. Iya kan? Kalau kita mengatakan ya Indonesia adalah negara hukum, itu klaim. Apa benar Indonesia negara hukum? Apa evidence-nya? Apa data yang menunjukkan itu? Jangan-jangan Indonesia mengalami kemunduran dari negara hukum. Nah, jadi kalau kita menyampaikan klaim-klaim ya dalam kalimat-kalimat tulisan kita itu harus berbasis evidence. Karena kalau klaim tanpa evidence ya, tanpa evidence itu ya asumsi. Ah, itu kan kata kamu, itu opini subjektif kamu sebagai penulis. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan apa data pendukung dari pernyataan-pernyataan kita itu. Seringkali mahasiswa misalnya menulis ya banyak sekali ya warga di Malang yang menjadi korban misalnya apa kejahatan melalui dunia maya. Kata banyak sekali itu kan klaim. Ya, banyak sekali itu berapa? Datanya dari mana? Evidennya apa? Nah, kelihatannya gampang kan menulis itu. Ya, asal ditulis saja gitu. Tapi begitu kita menggunakan kalimat-kalimat yang apa namanya subjektif, kalimat-kalimat yang tidak memiliki basis eviden yang akurat. Seorang penguji bisa bertanya itu dan pertanyaannya bisa sangat panjang gitu hanya gara-gara kita menyampaikan bahasa yang mengandung klaim atau asumsi atau opini tanpa data, tanpa bukti. Nah, berarti tidak objektif kalau seperti itu. Nah, padahal karya ilmiah itu harus bersifat objektif, ya. Nah, salah satunya selain didukung oleh data, ya, didukung oleh evidence atau bukti, ya didukung oleh referensi. Apa referensi yang mendukung pernyataan-pernyataan itu misalnya? Nah, apakah referensinya valid atau tidak? Apakah referensinya reliable atau tidak? Apakah referensinya out of date, sudah ketinggalan zaman, ataukah up to date? Nah, itu pun juga menjadi apa namanya aspek-aspek yang penting untuk teman-teman ketahui bahwa ternyata kalau kita memilih referensi yang sudah out of date pun dipertanyakan gitu ya. Dipertanyakan objektivitas kita, dipertanyakan keakuratan dari karya ilmiah yang kita buat, ya kan? Nah, seperti itu. Dan biasanya memang apa selain itu tadi ya, kalau kaidah keilmuan itu ya termasuk bahasa ya, bahasa yang digunakan harus formal, harus baku ya. Dan juga melalui diseminasi. Diseminasi kita nggak bisa ujuk-ujuk bikin jurnal lalu dikirim ke redaksi, tapi biasanya melalui, oh sudah pernah dipresentasikan melalui conference. Kemudian di situ ada audiens yang menanggapi, ada audiens yang memberi masukan. Supaya apa? Supaya tulisan kita itu semakin semakin apa ya, acknowledgement-nya itu semakin tinggi. Karena kalau
kita menulis, ya yang baca kita sendiri, yang menganggap bagus itu kita sendiri, nggak pernah kita sampaikan ke dalam forum ilmiah, tidak pernah didiseminasikan dalam conference, ya bisa jadi kalau dikirim ke jurnal, ya bisa jadi susah untuk diterima. Karena apa ya? Karena keakuratannya mungkin eh, di kalangan akademisi belum belum terlalu bisa diterima gitu. Nah, jadi diseminasi ini penting ketika kita menghasilkan karya ilmiah. Ya, tergantung kalau misalnya targetnya adalah jurnal dengan apa namanya terindeks Scopus, ya biasanya tahapannya itu seperti itu. Jadi satu satu tulisan itu bisa bisa prosesnya itu bisa 2 tahun sampai 3 tahun karena orang nggak bisa setelah meneliti bikin laporan lalu dikonversi jadi jurnal lalu tiba-tiba publish, nggak bisa begitu gitu. Jadi masih harus dibawa lagi ke conference itu pun masih ada masukan, direvisi lagi, ada masukan lagi, direvisi lagi, baru dikirim ke jurnal. Nanti di jurnal pun masih ada revisi-revisi lagi. Ya itu namanya diseminasi ilmu pengetahuan tuh seperti itu. Jadi semakin banyak yang memberi komentar, semakin banyak yang memberi masukan, maka karya ilmiah itu menjadi semakin bagus gitu. Ya, jadi jangan sedih. Jadi teman-teman jangan sedih, jangan putus asa, jangan berkecil hati. Manakala tulisannya itu dikomentari macam-macam gitu oleh reviewer. Itu malah justru sebuah kesenangan. Kesenangan secara akademik ya. Maksudnya, wah alhamdulillah ada yang mau mereview. Teman-teman tahu nggak? Kalau teman-teman menulis lalu ditolak, tidak dikirim ke reviewer, nah itu baru sedih. Artinya apa? Tidak ada reviewer yang mau mereview. Artinya apa? Oh, itu sudah mungkin sudah dianggap ya tidak layak direview gitu. Tapi kalau ada yang mereview, kemudian memberikan kritik, saran, masukan, perbaikan, oh berarti I'm on the right track gitu. Berarti teman-teman pada track yang benar gitu. Karena ada ahli yang mau memberi masukan, oh berarti secara umum tulisan ini layak terpublikasi gitu. Gitu loh. Ya, jadi jangan sebaliknya kalau diberi review kemudian teman-teman mutung lalu ya udahlah nggak usah dikirim lagi. Oh, jangan. Jangan, justru itu sebenarnya menandakan bahwa karya ilmiah teman-teman itu sudah pada track yang benar gitu loh. Tinggal mempertajam hal-hal yang menurut reviewer kurang diperkuat, kurang dipertajam gitu. Itu kesempatan emas justru. Berarti levelnya itu sudah naik gitu. Kalau sampai ada yang sudah mau mereview dan memberikan masukan, ya, dan biasanya mereka itu ahli di bidang yang di bidang di mana dia itu mereview tulisan itu, maka itu sudah naik level lagi itu tulisan teman-teman. Oh, berarti ini sudah benar nih tulisanku. Berarti tinggal memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki. Begitu loh. Ya, jadi itu diseminasi ilmu pengetahuan itu penting. Nggak bisa. Kalau teman-teman misalnya mengirim lalu tiba-tiba terbit, itu justru harus curiga. Harus curiga, jangan happy. Ya, itu mendolmburi apa ya? Itu efeknya di belakang. Bahkan taruhannya itu apa ya? Taruhannya itu bisa ini loh, bisa apa? Kredibilitas teman-teman sebagai akademisi, sebagai seorang peneliti, sebagai scholars ya, sebagai apa mereka yang sedang menempuh pendidikan di level pasca sarjana. Pasca sarjana itu kan kita menyebutnya kalau dalam bahasa asing itu kan postgraduate ya. Kalau postgraduate itu memang tuntutannya itu kan mengarah kepada menjadi seorang ilmuwan, seorang peneliti, seorang akademisi kan begitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngirim jurnal, yang penting bayar, besok sudah keluar LOE-nya. Hati-hati kalau ketemu yang seperti itu. Ya, jangan happy. Itu malah petaka. Happy-nya di depan. Oh ya cepet ya, nggak pakai apa-apa, nggak pakai review, bla bla bla. Terus tiba-tiba terbit ya jurnalnya. Itu ngeri banget itu. Ya, dan bisa jadi itu nanti akan ada trap-trap ya, ada jebakan-jebakan yang teman-teman mungkin nanti akan saya ceritakan apa itu yang dimaksud jebakan-jebakan itu. Nah, itu adalah definisi dari karya ilmiah dan bagaimana kita memahami definisi itu ya.
Nah, yang kedua jenisnya. Ada berapa sih karya ilmiah itu? Apa aja sih yang masuk kategori karya ilmiah itu? Ya. Apakah skripsi yang dulu ditulis di S1 itu termasuk karya ilmiah? Termasuk nggak? Dulu kan waktu S1 pernah menulis skripsi. Apakah itu termasuk karya ilmiah? Ya, apa tidak? Termasuk nggak? Kok ragu-ragu? Jangan-jangan masih belum yakin kalau itu karya ilmiah. Saya kok belum yakin ya Bu kalau itu karya ilmiah. Karena waktu itu bikinnya juga ya biasa-biasa aja gitu. Nggak menggunakan tahapan-tahapan yang Ibu tadi ceritakan ya. Tapi secara nomenklatur ya skripsi itu termasuk jenis karya ilmiah. Meskipun skripsi ini kan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ya. Meskipun tidak semua skripsi terpublikasi. Maksudnya apa? Ya, mungkin ada yang kreatif ya menjadikan skripsinya menjadi buku ya. Kalau skripsi lalu dirubah menjadi buku, bukunya dipublikasikan, ada ISBN-nya, yaitu menjadi karya ilmiah yang terpublikasi. Tapi kalau hanya skripsi aja, ya udah itu karya ilmiah. Bentuknya apa skripsi? Apakah dia bisa dikutip? Bisa. Mungkin skripsi orang lain akan mengutip skripsi Anda gitu. Tapi ya sebatas itu. Tapi tidak terpublikasi. Hanya orang-orang terbatas saja yang bisa mengakses skripsi saudara kan. Yang maksudnya terbatas ya yang datang ke perpustakaannya UMM. Kalau Anda dari UMM, kalau Anda dari luar UMM ya yang datang ke kampus Anda, yang baca skripsi Anda yang akan apa namanya kemungkinannya itu mengutip tulisan Anda. Bisa jadi nggak dikutip sama sekali, ya kan? Bisa jadi, ya kan? Itu ya ya tergantung sebenarnya apakah orang lain ingin atau menganggap skripsi itu penting untuk dikutip atau tidak, gitu. Jadi skripsi sebagai sebuah karya, dia adalah karya ilmiah. Dia ditulis, ya kan? Kemudian dia menggunakan metode penelitian juga, dia menggunakan tahapan-tahapan ilmiah, dan dia menggunakan tata cara penulisan secara ilmiah. Jadi kembali ke definisi yang tadi saya jelaskan. Karena memenuhi unsur-unsur definisi itu, maka skripsi termasuk karya ilmiah. Begitu juga tesis yang nanti teman-teman mau buat, ya. Nah, tesis itu kalau mau di kemudian dijadikan artikel ilmiah supaya terpublikasi, bagaimana Bu? Bisa. Jadi tesis itu sendiri juga sudah karya ilmiah. Kalau kemudian dikonversi, dijadikan artikel ilmiah, lalu dikirim ke jurnal, itu juga menjadi karya ilmiah yang kedua. Nah, biasanya memang yang namanya konversi itu secara struktur berbeda, cara menyajikannya juga berbeda, gaya selingkungnya ya itu juga berbeda, strukturnya juga berbeda. Tidak bisa misalnya teman-teman mau menjadikan tesis menjadi artikel. Tidak bisa copy paste langsung dikirim ke jurnal, ya pasti langsung ditolak. Karena mereka punya struktur tata cara penulisan yang juga berbeda, gitu ya. Nah, ini yang karya ilmiah, sama-sama karya ilmiah, tetapi ternyata mereka punya karakteristik yang berbeda. Jadi kalau dikonversi boleh, tapi biasanya juga harus apa ya, harus ada perbedaan lebih dari 50%. Karena ada kasus di mana seseorang itu menjadikan tesis atau disertasinya menjadi artikel karena tidak dirubah sama sekali, ya akhirnya dituntut sama kampusnya. Kampus di mana dia menulis disertasi, di mana dia menulis tesis, menuntut sebuah karya ilmiah yang duplikasi dengan disertasi dia yang disubmit di kampus, gitu loh. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan autoplagiat. Kita memplagiat tulisan kita sendiri. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman. Teman-teman kalau mau menjadikan tesisnya menjadi artikel ilmiah, pastikan ya lebih dari 50% itu berbeda gitu. Ya. Karena kalau enggak nanti autoplagiarism gitu. Autoplagiarism itu apa ya? Sudah pernah menjadi karya ilmiah kok dijadikan karya ilmiah lagi gitu. Nah, itu kan duplikasi namanya kan.
Meskipun punyanya sendiri, ya makanya harus ada yang berbeda. Ada yang ditambahkan, ya terutama harus diparafrase dan macam-macam, ya itu penting, ya seperti itu. Nah, bagaimana dengan makalah yang diminta oleh dosen ketika kuliah? Ya makalah itu karya ilmiah, tapi dia juga tidak terpublikasi. Dan dia tidak mungkin disitir atau disitasi oleh orang lain, wong yang baca hanya Anda sendiri dan dosen, ya kan? Itu kan kalau makalah ya, makalah dosen minta apa, kemudian Anda kumpulkan, ya yang baca Anda sendiri dan dosen, gitu. Nggak mungkin dikutip, ya, gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau opini yang ditulis di koran, bagaimana? Apakah itu juga karya ilmiah? Ya, itu semi, ya, semi. Jadi kita sering menyebutnya sebagai karya ilmiah populer. Kenapa? Karena gaya bahasanya itu sudah disesuaikan dengan apa kebutuhan masyarakat yang awam, ya. Jadi artikel ilmiah yang bahasanya itu mudah dimengerti oleh seluruh level tingkat pendidikan, baik yang sekolah maupun tidak sekolah. Makanya sering disebut sebagai artikel populer, ya. Nah, apakah boleh dirujuk? Boleh, ya boleh, tetapi dia hanya tersier aja levelnya, ya, bukan sekunder tapi tersier. Jadi dia sebagai sumber tambahan, gitu kan? Nah, kalau dalam apa namanya tradisi Amerika, common law system itu ada yang disebut dengan dokumen penjelas atau restatement. Itu biasa disusun oleh pakar-pakar hukum, restatement. Itu juga karya ilmiah dan dia berbasis riset juga. Gitu. Suaranya siapa ya? Kok masuk? Mic-nya Bu Wiwin. Bu Wiwin. Iya, maaf Bu Wiwin. Bisa minta tolong di mute karena suaranya masuk. Hanya kata istri tangganya jangan bikin pusing. Halo Bu Wiwin. Iya sih. Admin bisa melakukan mute. Jadi mungkin Mbak Wiwin ini punya kesibukan lain ya, ngobrol lalu masuk ke sini gitu. Jadi makanya dia nggak memperhatikan ketika dipanggil-panggil. Oke. Ya. Masalahnya rame tuh, jadi agak terganggu. Ada pertanyaan nggak soal jenis-jenis karya ilmiah ini, teman-teman? Alhamdulillah sudah di-mute. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya next ya. Nah, kita masuk ke urgensi dan manfaat menulis karya ilmiah bagi mahasiswa magister hukum. Ya. Yang pertama adalah ini ya, jadi teman-teman itu semakin ke sini itu semakin banyak tuntutan ya terhadap scholars ya terhadap mahasiswa apalagi di level pasca sarjana. Ya, tuntutan itu kaitannya dengan menjaga kredibilitas akademik. Ya, tuntutan itu bisa berkaitan dengan kualitas tulisannya, harus semakin berkualitas, ya kan? Gitu. Tidak hanya sekedar lolos dari proses pembimbingan dosen pembimbing, ya, tapi juga lolos dari penguji. Ternyata juga masih ada syarat untuk harus dipublikasikan supaya bisa untuk menjadi apa ya calon magister. Nah, ini kan artinya apa? Artinya ada tuntutan kualitas, ya, tuntutan kualitas untuk teman-teman. Kalau dulu kan nggak ada syarat bahwa tesisnya itu harus terpublikasi. Dulu nggak ada tuntutan seperti itu. Sekarang ada tuntutan seperti itu. Ya, berarti secara kualitas harus meningkat. Karena apa? Kalau sudah terpublikasi berarti ada proses review.
orang lain baca tulisan kita, nggak hanya dosen penguji dan dosen pembimbing loh ya. Kalau dulu lolos dosen penguji, lolos dosen pembimbing, ternyata ketika dikirim ke jurnal banyak yang harus diperbaiki. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa kita tidak boleh berada seperti dalam seperti katak dalam tempurung gitu ya. Kita merasa oh sudah bagus kok, sudah baik. Ternyata menurut pakar di luar dari yang apa lingkungan kita, ternyata ada hal-hal yang harus diperbaiki, ada hal-hal yang harus direvisi. Nah, itu artinya apa? Supaya ketika once it publish ya, everyone happy gitu kan. Jadi semua orang bisa menerima itu, bisa acknowledge itu. Nah, itu tuntutan kualitas. Yang kemudian tuntutan kebaruannya juga semakin tinggi. Jangan sampai gitu ya, jangan sampai yang ditulis oleh mahasiswa magister hukum UMM, oh ternyata sama dengan magister di UNER, oh ternyata sama dengan magister di UB misalnya seperti itu ya. Bentar ya, saya ada telepon. Oke, jadi novelty kebaruan, maksudnya gini, ya itu kenapa harus dipublikasi supaya itu tadi loh ya, semakin memperkecil adanya duplikasi dari tulisan yang satu dengan tulisan yang lain. Kadang-kadang kan sesama institusi kita bisa mendeteksi itu atau Ibu Kaprodi misalnya bisa aja, oh jangan, judul ini sudah pernah ditulis. Tema ini sudah pernah ditulis, rumusan masalah ini sudah pernah diangkat gitu ya. Kalau masih dalam satu prodi bisa gitu, apa ya istilahnya menyeleksi ya, mengevaluasi. Tapi kalau beda institusi kan kita nggak punya alat trackingnya gitu. Nah, alat trackingnya apa? Ya publikasi melalui jurnal ya. Dengan adanya reviewer, maka reviewer bisa, oh saya sudah pernah kok membaca publikasi untuk topik ini. Nah, di situ nanti apa novelty-nya akan menjadi kalau kalau lolos melalui jurnal ya berarti dianggap novel ya, dianggap baru, nggak ada duplikasi dengan yang lain gitu ya. Dengan begitu, si penulis akan memberikan kontribusi yang tinggi, baik secara konseptual maupun secara gap analisis, ya. Karena kalau kita bisa menunjukkan bedanya tulisan Anda dengan tulisan orang lain, berarti ada aspek orisinalitas yang akan dikontribusikan ya dari karya ilmiah tersebut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kalau karya ilmiah itu yang kemudian sampai diterima oleh jurnal, kemudian mendapatkan LOE, lalu terpublikasi dan jurnalnya nggak ada masalah, berarti kan substansi tulisannya bisa dipertanggungjawabkan secara akademik ya. Kalau tulisannya bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, otomatis kredibilitas itu melekat pada si penulis gitu. Jadi semakin banyak tulisan dia yang terpublikasi di jurnal ilmiah ya yang terakreditasi, maka ya kredibilitas itu tentu akan ikut dari penulisnya, ya kan? Nah, dan itu sangat bermanfaat dan itu akan menjadi portofolio saudara kan ya, baik itu nanti kalau mau meniti karir ya, terutama yang ingin menjadi akademisi ya, tentunya kan apa track record apa karya-karya ilmiah yang pernah dihasilkan itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga, menjadi bagian dari apa ya portofolio saudara. Kalau bagi teman-teman yang katakanlah nggak pengen jadi akademisi Bu, tapi pengen melanjutkan S3. Nah, itu pun juga sangat penting. Jadi ketika Anda aplikasi S3, ya ada beberapa S3 itu yang meminta minimal pernah melakukan publikasi karya ilmiah sebagai persyaratan untuk mendapatkan LOE pada
program S3. Nah, kalau sudah pernah punya kan berarti karena itu nggak bisa ujuk-ujuk ya. Hari ini diminta syaratnya publikasi, terus besok mengirim nggak bisa gitu, karena itu butuh butuh proses yang panjang. Jadi kalau sudah dimulai sejak S2 kan itu menjadi semacam ya modalitas yang penting gitu kan. Bagi penegak hukum juga sangat penting. Saya kira sekarang itu bimbingan karir di penegak hukum juga akan melihat produktivitas seorang calon hakim, calon jaksa, seperti itu ya. Nah, nomor 3, ya, kalau kita tahu urgensi dan manfaat menulis karya ilmiah yang mengikuti etika penulisan karya ilmiah, tata cara penulisan karya ilmiah, otomatis kita akan terhindar dari apa misalnya sebutan plagiat, terhindar dari mungkin pelanggaran etika akademik yang memiliki konsekuensi-konsekuensi yang lebih berat, bahkan bisa ya dikeluarkan dari institusi misalnya. Nah, kalau kita sudah paham penulisan karya ilmiah, tata cara, struktur dan sebagainya, ya kita bisa terhindar dari masalah-masalah itu. Yang keempat adalah ya karena karya ilmiah itu harus memenuhi standar publikasi ilmiah, ya. Ya, kalau kita sudah berhasil melalui standar itu, lalu tulisan kita diterima, bagi teman-teman yang ingin menyelesaikan S2 itu akan menjadi lebih mudah karena syarat ujian terpenuhi sehingga lulus tepat waktu, ya kan? Itu manfaatnya, ya. Jadi saya kira nggak ada manfaatnya gitu ya. Jadi lulus tepat waktu, kemudian apa namanya ujian juga di ACC, ya karena sudah punya karya ilmiah. Yang kelima adalah membangun kemampuan berpikir kritis, sistematis ya. Jadi karena karya ilmiah itu kan untuk level S2 itu harus mengandung critical analysis, ya berarti dengan melatih diri untuk membuat karya ilmiah sebenarnya kita melatih bagaimana berpikir kritis analitis gitu. Ya, dan itu kalau sudah menjadi apa ya tradisi akademik kita, ya, maka dalam profesi apapun teman-teman itu akan sangat menunjang. Apakah nanti teman-teman misalnya ya sambil studi S2 ternyata ada dosen yang mengajak menjadi bagian dari tim peneliti. Ya karena teman-teman sudah memiliki kemampuan critical analitik, orang mengajak teman-teman meneliti itu nggak hesitate gitu, nggak ragu-ragu gitu. Oh iya, aku tahu kok cara dia melakukan analisis ya, sangat kritis analisisnya. Jadi ya dosen itu butuh tim untuk melakukan penelitian ya. Dan biasanya yang diajak itu ya teman-teman S2, teman-teman S3 gitu kan. Nah, di situ pun kan ada kompetisi. Nah, kalau teman-teman sudah punya track record, pernah menulis, ya tentunya akan mendapatkan peluang lebih besar dibanding yang nggak pernah sama sekali. Nah, kalau teman-teman bekerja sebagai legislator, ya, legal drafter, ya, policy maker, ya pasti karena membuat peraturan itu kan melalui naskah akademik. Nah, naskah akademik itu butuh critical thinking gitu ya, butuh critical analysis gitu. Butuh penelitian ya sampai sebelum kita membuat draft peraturan itu kan ada tahapan penelitian dulu yang kita lakukan yang sering kita sebut sebagai naskah akademik. Sebagai praktisi hukum ya ketika lawyer bikin pledoi atau surat pembelaan dan sebagainya itu kan sebenarnya cara berpikir kritis yang dibangun dari aktivitas menulis karya ilmiah gitu kan. Termasuk kalau nanti misalnya pokoknya harus jadi dosen. Ini apalagi gitu ya. Jadi biasanya kalau pengen jadi dosen itu kalau misalnya diterima S2 jadi dosen atau asisten dosen, pengen menjadi dosen full gitu ya, itu kan apa namanya selain tuntutan harus S3, sekarang ini kan tuntutannya untuk jadi dosen lebih tinggi dibanding zaman saya dulu. Zaman saya dulu S1 aja udah boleh. Kalau sekarang kan harus S3. Nah, S3 itu kan berarti kemampuan risetnya sudah teruji, kemampuan diseminasinya juga sudah teruji, kemampuan komunikasinya juga sudah teruji gitu kan. Sehingga ya modalitas meneliti menjadi sangat penting karena nanti ketika jadi dosen ya ada 3 kewajibannya, mengajar, ya kan, meneliti, pengabdian masyarakat. Nah, semua ini sangat berkaitan dengan penulisan karya ilmiah, gitu. Jadi kalau itu sudah menjadi lalapan sehari-hari, ya udah
apa ya, udah nggak kaget lagi seandainya suatu saat Anda punya kesempatan untuk menjadi akademisi karena itu sudah menjadi habit. Habit itu apa ya? Ya kebiasaan kita sehari-hari gitu. Ya. Dan yang keenam ini ya sebagai fondasi untuk studi lanjut ke jenjang berikutnya untuk riset dengan riset yang sifatnya kolaboratif ya dengan peneliti lain, kerjasama-kerjasama di bidang yang lain itu akan sangat terbuka, termasuk ketika Anda melakukan riset-riset, kemudian terpublikasi, kemudian diminta menjadi pemateri dalam berbagai forum, itu karena karya ilmiah gitu, bukan yang lain. Jadi kemarin misalnya ketika saya diminta untuk menjadi narasumber dalam pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat oleh Balik DPR RI, itu karena mereka membaca hasil penelitian saya yang saya terbitkan tahun 2002, coba bayangin, 2022. Jadi kadang-kadang itu kesempatannya itu mungkin bisa datang 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, ya kita tidak tahu. Tetapi kan once karya ilmiah kita itu terpublikasi, siapapun orangnya bisa mengakses gitu, bisa membaca, ya bisa menelusuri siapa penulisnya, dari apa namanya, bagaimana mendapatkan kontak personnya itu gampang gitu, karena sekarang semuanya itu bisa di googling gitu kan. Kemudian ketika saya besok bulan April, Mei ya akhir Mei itu mendapat kesempatan untuk memberikan materi ya di Vietnam itu juga karena yang mengundang membaca tulisan saya gitu, yang dimuat di jurnal Muslim World Journal of Human Rights gitu. Dan dia meminta saya untuk mempresentasikan artikel itu. Jadi itu yang dimaksud dengan apa ya? Ada benefit yang kadang-kadang kita tidak duga itu, yang muncul setelah tulisan itu terpublish gitu. Dan nggak ada persoalan dengan publikasi itu, artinya publikasi itu tidak tiba-tiba tutup atau tiba-tiba discontinue. Jadi kalau publikasinya cukup lama, justru oh ya kredibel berarti apa jurnalnya ya, sehingga orang apa ya istilahnya ya mempercayai kredibilitas dari tulisan yang kita produksi gitu. Nah, oke dari situ ada yang ditanyakan nggak? Silahkan, nggak apa-apa, ditanyakan aja. Ada pertanyaan, monggo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa toh, Bu Tino sambil menjelaskan sambil Boleh, bertanya. boleh, Bu Iya, Dokter. Ayo, silakan. silakan. Atau Mumpung langsung kesempatan. lanjut. Nanti ada Iya, forum diskusi tersendiri. iya. Ya, nggak apa-apa. Di sela-sela saya menjelaskan, kalau ada pertanyaan silahkan. Tapi kalau maunya di akhir ya nggak apa-apa juga. Gitu. Nah, ini yang mau saya jelaskan adalah soal pergeseran paradigma ya, pergeseran paradigma dari apa teman-teman mungkin sebelumnya sudah punya pengalaman lah ya menulis skripsi. Apa bedanya dengan level S2 ya, magister atau master dengan level S3 misalnya ya. Jadi kalau tadi di awal sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau di level S1 itu kan karya tulis atau skripsi yang yang kita buat itu lebih bersifat deskriptif. Ya, deskriptif itu intinya hanya menjelaskan tentang isi pasal gitu ya. Oh, isi pasal itu mengatur apa? Misalnya 1320. Oh, dia mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Ada sekian loh syarat sahnya perjanjian. Nah, itu lebih kepada deskriptif. Ya, kita menjelaskan ya, ketentuan pasal itu maknanya apa, ya kan? Bagaimana itu diimplementasikan. Nah, itu kalau penelitiannya dengan metode empiris ya. Kalau sekedar kajian normatif ya, ya kita hanya menjelaskan makna undang-undang saja secara tafsir gramatikal aja gitu. Sangat deskriptif sekali. Sementara kalau level S2 ya, apalagi S3 ya, kalau level S2 itu lebih bersifat analitis kritis gitu. Jadi kalau tadi 1320 itu mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, begini, 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 begini gitu ya, misalnya seperti itu ya. Tetapi kalau lebih analitis lagi ya, ini saya kasih contoh di halaman berikutnya ya.
Ya, kalau lebih analitis lagi misalnya setelah membaca isi dari pasal 1320, oh ternyata di situ nggak ada ya persyaratan atau kepastian ya bagi perjanjian yang sifatnya elektronik. Iya kan? Bagaimana membuktikan kausa yang halal ya sebagaimana persyaratan perjanjian sahnya perjanjian di 1320. Misalnya seperti itu. Karena ketika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oh ternyata kan transaksi jual beli sekarang kan nggak hanya sekedar ketemu orangnya langsung, kemudian bikin perjanjian berhadapan-hadapan, tapi orang bisa melakukan transaksi tanpa harus ketemu orangnya, cukup lewat dunia maya. Ini kira-kira bagaimana ya menentukan kausa yang halal gitu. Nah, itu sudah muncul pertanyaan kritis kan sebenarnya dari penulis gitu ya. Nah, analisis kritis seperti itu yang dikendaki oleh mahasiswa di level S2 gitu. Meskipun level S2 itu tidak menghasilkan teori baru, tetapi paling tidak ada critical analytic untuk persoalan-persoalan yang belum ada solusinya, persoalan-persoalan yang hukum itu kosong di situ, ada kekosongan hukum di situ. Nah, S2 dituntut untuk berpikir kritis seperti itu, ya, sehingga permasalahan-permasalahan hukum mutakhir itulah yang harus dicarikan solusi, ya, solusi jalan keluarnya bagaimana. Nah, S2 levelnya sudah sampai kepada mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang muncul atau yang berkembang dewasa ini, ya. Yang itu tidak dituntutkan kepada mahasiswa S1. Mahasiswa S1 itu sangat sederhana sekali skripsinya, ya. Makanya dalam tesis misalnya ya, kalau kita mau meneliti putusan hakim, kita mesti menganalisis rasio desidendinya seperti apa. Kita mesti meneliti legal gap, ada gap antara dasain dan dasolennya seperti apa ya. Apakah ada kontradiktif norma atau tidak ya. Lalu menghasilkan konstruksi-konstruksi yang berdasarkan dari berpikir analitis itu, lalu ada solusi-solusi yang ditawarkan oleh tesis gitu, oleh karya tulis yang teman-teman buat. Sehingga kalau seperti itu nanti kemudian dikonversi menjadi artikel ilmiah, kemungkinan untuk diterima ke dalam jurnal itu tinggi kansnya karena teman-teman sudah bisa menunjukkan permasalahan hukumnya yang itu novel, itu baru, itu mutakhir, begitu kan? Terus teman-teman juga bisa menunjukkan riset gap-nya, ya celah penelitiannya bahwa topik itu belum pernah ditulis oleh peneliti lain, ya ada nilai kebaruannya di situ, ya kan? Terus teman-teman juga menawarkan konstruksi solusi hukumnya seperti apa. Nah, jadi kalau sudah mengandung hal yang tadi saya sampaikan, ya tesis saudara mau dikonversi menjadi artikel ilmiah, itu kemungkinan diterimanya tinggi. Gitu. Tapi kalau poin-poin ini tidak terakomodir di dalam tesis teman-teman, lalu mau dikonversi menjadi artikel ilmiah, ya bisa jadi kans untuk mendapatkan LOE juga kecil gitu. Karena pasti apa ini novelty-nya nggak ada, apa riset gap-nya nggak disampaikan di situ. Misalnya seperti itu, pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu. Dan reviewer pasti akan reviewer jurnal itu yang dipelototi ya itu gitu. Kalau kita mereview jurnal itu. Jadi kebetulan kan saya juga mereview beberapa jurnal Scopus, ya saya juga mereview beberapa jurnal Sinta gitu ya, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Jadi kita tahu tuh misalnya kita bisa memberi saran ini karena ya yang direview kita ya itu gitu poin-poin yang memang harus ada di dalam sebuah artikel ilmiah gitu. Begitu itunya nggak ada gitu ya, ya either kita nggak mau mereview, ya kita menolak untuk jadi reviewernya karena memang tidak layak untuk publish, ataukah kita merevisi tetapi dengan revisi yang kalau dalam jurnal itu istilahnya eh, apa istilahnya kalau merevisi banyak itu. Ya kan ada yang kita diminta untuk merevisi sedikit, ada yang kita diminta untuk merevisi total. Nah, itu loh. Jadi kalau kita diminta untuk merevisi total,
tentu proses publikasinya lebih lama. Tapi karena ada muatan-muatan yang menurut dia, oh ya sudah sesuai dengan apa namanya kualifikasi dari jurnal, maka bisa jadi minor ya, minor revision kan, ada yang major, ada yang major revision, ada yang minor revision. Kalau minor revision tentu akan lebih cepat gitu. Nah, kalau lebih cepat dapat LOE, lebih cepat ujian, lebih cepat dibolehkan oleh Dokter Tino untuk ujian kan begitu ya. Kalau mayor revision kan masih butuh nunggu lama lagi, bla 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 dan seterusnya gitu. Jadi takes time gitu. Padahal normal saja penelitian yang istilahnya minor aja itu butuh waktu lama, apalagi yang major gitu ya. Gitu. Nah, penelitian S2 ya baik itu tesis maupun artikel ilmiah itu juga mengandalkan bahan hukum primer ya, termasuk jurisprudensi atau putusan-putusan hakim yang mutakhir ya. Nggak boleh hanya bahan hukum yang sekunder gitu. Karena kalau yang sekunder ya level skripsi boleh lah ya. Tapi kalau level S2 ya karena apa? Di level S2 itu butuh pendekatan yang interdisipliner, yang multidisipliner gitu ya. Atau metodologinya yang ya nggak hanya sekedar apa sih? Deskriptif tadi itu loh ya, menjelaskan bunyi pasal-pasal, tidak hanya sekedar itu ya, tapi kalaupun melakukan analisis yuridisnya harus lebih apa ya, ada semacam pendekatan-pendekatan statuta, ya, pendekatan statuta approach, ya, ada pendekatan-pendekatan komparasi, membandingkan antara hukum di Indonesia dengan hukum di negara lain, harus lebih advance begitu loh, ya, sama-sama normatifnya, tapi normatifnya S1 dengan S2 itu beda, gitu, ya. Gitu. Sama-sama doktrinal ya, sama-sama pendekatan doktrinal, tapi doktrinalnya S1 sama S2 itu beda. Tuntutannya S2 itu lebih advance lagi ya. Kalau misalnya menemukan kontradiksi hukum, mau kemudian merumuskan pasal yang baru untuk perubahan, kamu pakai studi banding dengan negara mana misalnya? Nah, itu yang dimaksud dengan advance itu seperti itu. Tapi kalau level S1 kan hanya sekedar, oh iya bahwa hukum ini ada kontradiktif. Udah selesai. Sampai di situ. Nanti mungkin rekomendasinya agar DPR merevisi undang-undang itu pasal sekian-sekian. Mungkin sebatas itu. Tapi kalau S2, ya sampai kepada menawarkan formulasi rumusan pasal. Gitu. Sehingga dia butuh studi komparatif, ya. Meskipun studi komparatifnya tidak harus pergi ke luar negeri, tetapi paling enggak bacaan yang dia baca itu harus lebih banyak daripada anak S1 gitu. Karena dia mesti mencari jurnal-jurnal internasional yang berkaitan dengan isu tersebut. Dia harus mengorek-ngorek regulasi yang dia bandingkan dari negara lain. Sekalipun tetap bisa pakai internet di depan komputer, tetapi jangkauan risetnya lebih advance gitu, lebih jauh lagi ya karena pendekatan yang dipakai lebih kaya dibandingkan anak S1 ya. Nah, itu pergeseran itu menjadi penting untuk teman-teman pahami ya. Oke, ini tadi kan sudah saya kasih contohnya ya. Nah, sekarang kalau karya ilmiah itu kan harus menggunakan metodologi penelitian ya. Kalau kita menulis karya ilmiah hukum berarti metodologi penelitian hukum yang tentunya kita pakai. Jadi nggak mungkin kita menulis karya ilmiah tanpa meneliti. Itu yang harus teman-teman pahami. Ya. Nggak usah penelitian deh, yang penting menulis karya ilmiah nggak bisa. Kita meskipun hanya pendekatan doktrinal, kita menggunakan sumber atau bahan hukum kepustakaan, itu juga kegiatan penelitian gitu loh. Ya, bukan berarti kalau di perpustakaan itu bukan peneliti, itu peneliti gitu. Hanya menelitinya di perpustakaan, hanya menelitinya mengandalkan secondary resources. Tidak meneliti langsung ke lapangan pakai wawancara, ya kan, in-depth interview misalnya atau pakai kuesioner ya. Bisa jadi nggak ke lapangan, tapi kan itu penelitian juga gitu. Kalau mau bikin artikel tanpa penelitian bagaimana ya? Kecuali Anda minta AI membuatkan, tolong buatkan paper topiknya ini, rumusan masalahnya ini, lalu dibuatkan oleh AI, ya pasti langsung ditolak gitu. Berarti kan Anda nggak melakukan penelitian sebenarnya, AI yang melakukan penelitian, dan itu nggak boleh kan?
gitu. Jadi apa tadi kan harus lebih kaya pendekatannya. Apakah itu kita menggunakan pendekatan statuta atau pendekatan peraturan undang-undangan atau kita menggunakan case approach ya, pendekatan kasus, ya kan? Atau kita menggunakan pendekatan comparative approach, ya, perbandingan antara negara A dengan negara B, ya, misalnya seperti itu, ya. Atau conceptual approach, kita membandingkan konsep lama dengan konsep yang baru, konsep yang berlaku di negara A dengan yang berlaku di negara B, misalnya kan. Atau dengan pendekatan sosiologikal yang tidak cukup hanya menggunakan secondary resources, tapi kita butuh ke lapangan, butuh wawancara dengan para pihak, ya butuh apa namanya membuat kuesioner, ya butuh survei misalnya seperti itu, ya untuk mendapatkan data yang lebih kaya gitu. Jadi intinya bahwa kalau kita mau menulis apakah itu artikel atau tesis, ya karya ilmiah untuk level master, memang metodologinya lebih kaya dibandingkan ketika S1. Apa bisa mix method? Oh, bisa banget. Jadi jangan ragu-ragu untuk menggunakan metode yang mix, metode yang pakai statuta, ya pakai case approach, ya komparatif, ya. Semakin kompleks metode yang kita pilih, itu semakin levelnya advance gitu. Nah, itu. Jadi kalau metodenya hanya satu, ya itu ya mungkin tidak ada novelty-nya nanti ya karena novelty atau kebaruan itu bisa dari metodologi yang kita pakai gitu. Yang membedakan antara riset kita dengan orang lain sekalipun topiknya sama, tetapi kalau pendekatan yang dipakai berbeda, maka itu novelty juga gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ini topiknya sama, udah banyak yang menulis topik ini ya. Apakah ada novelty-nya? Oh, belum. Oh, jangan apa namanya? Jangan khawatir bahwa ketika orang lain meneliti topik yang sama, tetapi yang orang lain itu hanya menggunakan pendekatan normatif, ya kan? Sementara Anda pakai pendekatan sosiologis yang lebih kaya, itu sudah baru. Ya. Karena nanti kesimpulannya bisa jadi sangat berbeda gitu. Nah, itu jadi novelty itu tidak harus topiknya benar-benar baru, tidak harus. Tidak harus ya. Bisa karena pendekatannya yang berbeda, ya kan? Bisa karena lokasi penelitiannya berbeda, ya. Bisa karena studi komparatifnya berbeda, ya. Yang A antara Indonesia dengan Jerman, yang B Indonesia dengan Korea Selatan. Ah, itu kan sudah berbeda. Ya, itu bisa menghasilkan novelty juga gitu. Jadi nggak usah takut dengan istilah novelty, maksud saya gitu kan. Kadang-kadang masuk, "Wah, harus baru apanya ini? Padahal sudah banyak ini jurnal yang tentang topik ini. Nggak, Anda bisa menawarkan sesuatu yang baru, bisa dari sisi pendekatannya, bisa dari sisi metodologinya, bisa dari sisi apa namanya istilahnya lokasi penelitiannya, bisa macam-macam, ya, gitu. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Oke. Nah, struktur. Bagaimana sih struktur penulisan karya ilmiah itu? Ini saya akan menjelaskan secara umum ya. Secara umum, kalau ilmu hukum itu biasanya menggunakan struktur IMRAT. IMRAT itu apa? I-nya itu introduction, ya pendahuluan. Biasanya kalau yang namanya pendahuluan itu ya kalau kita menulis karya ilmiah itu pasti ada judulnya, ada nama penulisnya, ada abstraknya, ya kan? Kemudian ada introduction, pendahuluan. Pendahuluan itu berisi apa sih? Ya apa yang melatar belakangi kita mengangkat topik itu? Why did you do it? Ya. Jadi kenapa sih kita ingin mengangkat topik itu? Ya kan? Permasalahannya apa? Ya, hal apa yang penting sehingga sehingga topik itu perlu diangkat? Ya, apakah itu terkait dengan situasi politik, dinamika sosial, budaya dan seterusnya? Nah, kita bisa menonjolkan itu. Sisi pentingnya di mana? Urgensi kita mengangkat itu apa? Ya kan? Kemudian apa objektif tujuan dari meneliti itu? Permasalahan yang diangkat apa? Hipotesa kita apa? Hipotesa itu kalau bahasa kita belajar di Amerika itu thesis statement ya. Apa sih gagasan pokok yang ingin Anda
Anda Anda bangun argumentasinya itu apa gagasan pokok saudara itu. Sehingga tulisan ini merasa oh ya ini penting. Nah, itu kan pasti ada gagasan pokok si peneliti yang ingin dibuktikan di dalam tulisan itu gitu. Itu introduction. Intinya itu I-nya itu ya. 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 Biasanya di mana itu diteliti, ya pakai metode apa, itu ada jurnal yang meminta itu menjadi bagian dari introduction, ada juga jurnal yang memisahkan metode itu di paragraf sendiri, ya. Jadi yang poin yang pertama sama yang kedua itu bisa digabung jadi satu, bisa hanya dipisahkan dalam bentuk paragraf, bisa juga dipisahkan dalam bentuk sub sub pokok bahasan sendiri, jadi metode penelitiannya ada sendiri di situ. Termasuk lokasi di mana itu diteliti, kan study site ya. Belum Nah, jadi sampai. metode M ini, metodologi, itu kan metodologi apa yang dipakai di dalam menulis itu. Ya, itu M-nya ya. Jadi dengan cara apa rumusan masalah itu dijawab. Nah, ini sebenarnya untuk menentukan apakah metode yang kita pilih itu relevan atau tidak untuk menjawab rumusan masalah. Jadi misalnya gini, kita nggak mungkin, misalnya nih contoh nih kalau kalau ilmu hukum ya, kita nggak mungkin mengajukan pertanyaan bagaimana efektivitas hukum dari pasal 27A Undang-Undang ITE ya terhadap kasus pencemaran nama baik dalam mencegah tindak pidana pencemaran nama baik. Pertanyaan kita soal efektivitas hukum. Lalu ketika kita menulis metode, di situ dikatakan metodenya yuridis normatif. Jelas nggak mungkin terjawab. Bagaimana mungkin kita ingin menjawab efektivitas hukum, tapi kita menggunakan metode normatif, pasti tidak terjawab. Karena efektivitas hukum kalau berangkat dari pendapatnya Friedman kan, ya bagaimana hukum itu bekerja kan, dalam praktek kan, ya tentunya kita butuh ke lapangan untuk melihat bagaimana itu efektif atau tidak gitu. Nggak bisa kita jawab dengan pendekatan normatif gitu. Undang-undang tidak mungkin menjawabnya. Tidak ketemu jawaban itu kalau kita baca pasal-pasal dalam undang-undang. Jadi antara rumusan masalah yang diangkat dengan metode yang dipilih harus juga relevan gitu. M ya, metode. R itu risal, hasil penelitiannya seperti apa? Itu yang harus disajikan. Nah, jarang teman-teman itu ya karena belajar hukum sosial jarang menggunakan gambar, tabel, diagram misalnya ya. Padahal itu penting. Ada kalanya, bukan ada kalanya, banyak sekali jurnal itu yang membatasi berapa maksimal jumlah kata yang boleh dikirim ke dia. Nah, sementara kalimat-kalimat yang kita buat itu kalimat yang panjang, detail, ya kadang-kadang bertele-tele gitu ya. Sehingga jumlah katanya itu sangat banyak. Sementara jurnal itu ada batasan jumlah kata. Nah, caranya bagaimana supaya data yang kita sampaikan itu tersajikan, tetapi tidak menghabiskan jumlah kata. Nah, gunakan tabel, gunakan diagram, gunakan gambar. Itu semakin Anda banyak menggunakan tabel, gambar, diagram, semakin kelihatan saintifik. Ya, tulisan kita tuh semakin nampak akademik gitu, dibandingkan hanya kalimat-kalimat gitu. Nah, ini cara, ini strategi sebenarnya bagaimana menyajikan result, hasil penelitian itu dengan ringkas, padat, jelas. Ya, ya, pakai teknologi ya bagaimana Anda memanfaatkan Canva misalnya ya untuk membuat diagram, membuat tabel, membuat gambar. Nah, itu result. Lalu ada D-nya itu discussion, ya, analysis and discussion biasanya seperti itu ya sebelum kita masuk ke kesimpulan. Ya kan? Nah, analisisnya seperti apa? Setelah menyajikan data, hasil penelitiannya, lalu dianalisis di situ. Menggunakan teori-teori yang digunakan, menggunakan referensi yang reliable, dan seterusnya. Harus ada diskusi. Di sini letak critical analytic saudara itu diuji di dalam discussion itu. Ya, lalu ditariklah kesimpulan. Ya,
dari apa namanya tulisan tadi ditarik kesimpulan, lalu ada acknowledgement. Acknowledgement itu apa? Anda mesti menyampaikan terima kasih terhadap orang-orang yang berkontribusi di dalam penulisan itu. Ya, entah itu pembimbing misalnya, entah itu apa para responden, meskipun tidak disebutkan satu-satu namanya ya, tidak semua bisa disebutkan satu-satu namanya, tapi orang yang paling penting ya bolehlah disebutkan namanya ya. Kemudian kalau misalnya mendapatkan pendanaan dari Dikti disebutkan di situ, itu bagian dari acknowledgement. Kemudian di situ ada reviewer yang mereview tulisan Anda atau dosen penguji yang menguji memberi masukan. Itu adalah orang-orang yang berkontribusi dalam tulisan Anda. Sehingga harus ada acknowledgement, ada penghargaan, ada kredit yang diberikan. Kita nggak boleh egois ya. Kita nggak boleh egois. Kita tuh nulis nggak bisa sendirian. Ada banyak orang yang berkontribusi. Kasih dong kredit gitu. Supaya orang juga merasa dihargai gitu loh. Ya kan? Oh iya disebutkan namanya. Dan ucapan terima kasih di situ bla 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 gitu. Dan reference ya. Tentunya reference ini harus ditulis berdasarkan kaidah penulisan yang dikendaki oleh masing-masing jurnal. Ya. Nah ini struktur penulis secara umum begini. Kalau ada perubahan, susunan, sedikit-sedikit, penamaan dan sebagainya, ya itu hanya soal gaya selingkung aja. Tetapi struktur umumnya seperti ini. Semua seperti ini, cuman nanti bedanya ngikuti template bedanya. Nah, jadi template-nya itu dinamakan apa di situ. Nah, silakan diikuti. Masing-masing jurnal punya template sendiri, tapi sebenarnya secara umum ya skeletonnya itu ya skeleton itu apa sih? Ya, rangkanya itu seperti ini nih. Kalau kita ibaratkan tubuh ya, tubuhnya karya ilmiah itu ya kerangkanya ini gitu. Ya, mau itu Anda nulis skripsi, tesis, disertasi ya intinya ini kerangkanya itu ya. Dan termasuk karya ilmiah. Ya, seperti itu ya. Cuman kadang-kadang beda cara apa ya, menyebutkan gitu ya. Oke, sedikit lagi, kurang mungkin 3 atau 2 slide lagi. Saya masih ada waktu ya, Bu. Sekarang jam berapa ya? Sedikit lagi. Masih kok, masih ada waktu. Kan kemarin saya diberi waktu 120 menit ya, Bu Tia. Oke, teknik sitasi dan footnoting. Ya, nah ini standarisasi kalau di hukum Indonesia itu sebenarnya memodifikasi dari apa ya? Dari Blue Book ya. Jadi kalau saya waktu belajar di Amerika itu belajar menulis sitasi itu dari buku biru namanya ya. Itu sangat famous ya di Amerika yang namanya ada 2 buku sebenarnya kalau di pendidikan hukum di Amerika itu. Yang pertama itu Red Book, yang kedua itu Blue Book. Saya punya dua-duanya ya. Saya beli memang ketika saya belajar di sana. Dan itu yang banyak dipakai ya dalam tulisan-tulisan hukum. Jadi bagaimana kalau kita mengutip dari putusan pengadilan, bagaimana kalau kita menulis sitasi dari jurnal ya. Selain sebenarnya ada gaya sitasi yang teman-teman bisa pelajari sendiri. Jadi kalau misalnya jurnal itu minta sistem sitasinya adalah APA, ya American Psychological Association. Silahkan Bapak Ibu mencari pedoman bagaimana menulis sitasi berdasarkan APA. Nah itu silahkan diikuti persis sak titik komanya, kapan titik, kapan koma, kapan dimiringkan, kapan nggak dimiringkan. Begitu kita salah, waktunya dikasih titik, nggak dikasih titik, waktunya koma, nggak dikasih koma, itu pasti dikembalikan oleh redaksi. Ya, tapi kalau Bapak Ibu sudah paham, misalnya sebelum mengirim ke jurnal, baca dulu ketentuan penulisannya. Dia mau sistem sitasi apa? ABA kah? Atau MLA? Atau Chicago? Nah, kalau sudah tahu, oh dia maunya Chicago, cari cara penulisan, teknik penulisan sitasi berdasarkan sistem Chicago. Nah, banyak Bapak Ibu ya, baik yang versi bahasa Indonesia maupun versi bahasa Inggris. Pelajari betul, ikuti. Kalau dari buku bagaimana, kalau bukunya lebih dari 2 pengarang bagaimana, kalau 1 pengarang bagaimana, kalau dari jurnal bagaimana, kalau dari koran bagaimana, kalau dari putusan pengadilan bagaimana, ikuti secara konsisten.
dan hati-hati dan teliti. Karena hanya perkara citasi ini, Bapak Ibu, tulisan kita bisa ditolak gitu loh. Dia nggak baca apa-apa, dia belum baca isinya, belum baca analisis kita. Begitu dia lihat citasi, kok citasinya begini, kok nggak ngikuti prosedur yang kita mau, itu langsung dikembalikan. Nah, kejam ya, memang kejam. Tapi kalau kita udah terbiasa nulis di jurnal, ya sebelum kita mulai menulis, ya bahkan ya kita sudah tahu nih, kita mau menuju jurnal apa. Oh, itu yang mau kita tuju. Oke, dibaca ketentuannya, diikuti ketentuannya secara detail gitu. Kalau sudah begitu, kemungkinan ditolaknya kecil gitu. Karena ibaratnya gini, kamu mau nulis di jurnalku, orang kamu aja nggak pernah baca jurnalku, buktinya kamu nggak tahu aturan main di jurnalku seperti apa. Bapak Ibu tahu nggak? Saya juga ya dulu ketika belum belum berhasil ya mengirim tulisan di koran ya, koran nasional itu ya. Itu kan penasaran sekali gimana sih caranya nembus tulisan di level nasional. Itu juga kita perlu membaca gaya tulisan orang yang dimuat itu seperti apa, cara menulis mereka bagaimana. Kalau kita sudah terbiasa, oh begini toh maunya si koran ini. Lalu kita ikuti maunya mereka dengan gaya cara menulis mereka. Itu diterima tulisan kita gitu. Jadi waktu itu penasaran sekali, gimana ya bisa tembus di Tempo gitu. Wah, berkali-kali ditolak. Aduh, kok ditolak lagi. Kenapa ya? Kok belum berhasil? Nah, setelah kita mempelajari, kita baca, oh cara dia menulis seperti ini. Oh, gayanya menulis begini. Oh, urut-urutannya seperti ini. Lalu kita ikuti itu namanya template ya Bapak Ibu ya, atau gaya selingkung namanya. Ketika kita ikuti, begitu kita kirim, Alhamdulillah. Nggak dalam pengertian nggak dipelajari di mata kuliah yang khusus mengajarkan kita untuk mengikuti cara penulisan yang begini begitu kan enggak gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang kan ada semacam mata kuliah seperti ini. Jadi kadang-kadang kan menjembatani dari dosen yang sudah biasa menulis publikasi ya ditularkan kepada mahasiswa tips and tricksnya itu seperti apa sih ya supaya nanti kalau berada di gelanggang pertempuran itu paling enggak asing gitu loh, enggak asing. Oh ya dulu pernah dijelaskan begini begini. Nah itu bekal. Nah saya dulu kan enggak ada yang menjelaskan seperti ini, jadi berkali-kali ditolak itu udah makanan sehari-hari. Tapi kan penasaran gimana caranya supaya diterima. Oh ternyata ada tips and tricksnya gitu, termasuk memahami tentang ketentuan penulisannya, mengikuti ketentuan penulisan yang mereka mau, itu bagian dari tips yang kita mesti mau tidak mau ya ikuti gitu. Kadang-kadang capek Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya gini, kita sudah mengirim jurnal di jurnal A, kita sudah mengikuti aturan, terus kemudian oleh jurnal A ditolak. Terus kita mau ganti ke jurnal lain, kita mesti merubah lagi loh, merubah gaya selingkungnya, merubah template-nya, merubah citasinya, coba bayangin. Ya kan? Jadi kerja kerasnya memang luar biasa publikasi. Makanya sekali kita terpublikasi tulisan kita, kredibilitas kita itu pasti akan langsung naik gitu. Itu karena prosesnya memang tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi bukan free rider ya. Kan banyak juga penulis-penulis yang free rider. Free rider, Bapak Ibu pasti tahu ya istilah free rider. Free rider numpang nama. Ya kalau numpang nama mah bisa tulisannya banyak banget ya. Tapi sebagai penulis ketiga, keempat dan seterusnya, ya nggak ngapa-ngapain gitu. Ya kalau saya tidak memilih itu. Kalaupun saya menjadi penulis kedua, ketiga, itu saya lebih memilih menjadi penulis kedua, ketiganya mahasiswa yang masih belajar. Karena kalau mahasiswa masih belajar, bukan saya yang free rider, tapi dia yang menjadi apa ya, yang numpang, numpang dalam pengertian apa? Karena kalau dosen yang dijadikan penulis kedua itu sudah punya ID Scopus, sudah punya ID Sinta, kemungkinan kans diterimanya itu tinggi dibanding nulis sendiri. Nulis sendiri belum punya ID Scopus, belum punya ID Sinta, itu lebih susah meyakinkan redaksi bahwa tulisan Anda itu layak untuk untuk dimuat gitu loh. Jadi saya lebih memilih menjadi penulis keduanya, penulis yang belum punya apa-apa gitu. Karena saya ingin membantu dia dibandingkan menjadi free rider penulis lain gitu. Ya. Ya itu kan pilihan masing-masing orang ya, karena
Biasanya seperti itu menjadi bagian dari kredibilitas kita juga gitu. Itu kayak gini loh. Kadang-kadang itu ada semacam apa ya? Jadi kalau kita ngobrol itu kita tahu sama tahu gitu loh. Penulis itu bagaimana, penulis ini bagaimana. Di antara akademisi itu kita tahu perangainya masing-masing gitu. Jadi hati-hati. Hati-hati untuk tidak memanfaatkan ya, tidak memanfaatkan posisi kita gitu. Untuk kemudian suka menunut di tulisan-tulisan orang lain. Ya memang ada keuntungannya sih. Misalnya skor Sintanya tinggi segala macam. Tapi untuk apa ya kalau kredibilitas kita lalu jatuh gitu. Nah, itu makanya pilihan seperti lebih baik Sintanya ya udahlah normal-normal aja. Normal aja itu artinya organik ya karena itu memang usaha saya nilainya segitu. Dibandingkan tinggi banget tapi banyak yang free rider. Nah, kalau saya menghindari itu karena itu sesama penulis biasanya tahu sama tahu gitu. Kita udah semacam itu bukan rahasia umum gitu. Jadi memang tidak mencuat ya tapi kasak kusuknya itu kemana-mana gitu. Nah, itu yang dijaga sebenarnya. Ya, jadi apa namanya? Iya, iya kelihatannya memang sepertinya nggak ada apa-apa, tetapi sebenarnya ada apa-apa. Nah, yang terakhir ini soal etika penulisan. Saya yakin ada materi khusus ya tentang etika penulisan, tapi saya ingin menyampaikan yang secara umum aja kaitannya dengan apa yang kita tulis, karena kita menulis karya ilmiah hukum ya, berarti kan tuntutan kita untuk memahami etika penulisan itu lebih tinggi loh dibandingkan dengan penulis lain yang tidak belajar hukum. Paling tidak kita tahu undang-undang hak cipta, ya kita mengerti tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual, ya kan? Nah, itu kan tanggung jawab kita lebih tinggi karena kita ngerti hukum. Kalau yang lain, oh nggak tahu saya kalau seperti ini itu termasuk melanggar hak cipta. Nah, kalau orang lain mungkin agak-agak bisa dimaafkan, tapi kalau orang hukum kan nggak boleh. Ya, nggak ada excuse ya. Anda tidak mengerti hukum misalnya kan nggak bisa begitu. Ya. Yang pertama soal kejujuran, honesty. Ya, penulis jujur. Jujur dalam melaporkan data, menyampaikan metode, prosedur, publikasi. Misalnya katakanlah, jumlah responden yang bisa diwawancari hanya 10 orang atau 12 orang dari 100 orang yang seharusnya. Nggak apa-apa jujur aja gitu. Nggak perlu ngeklaim ngomong 100 tapi padahal yang diwawancara hanya 10 orang gitu. Kalau sudah nggak jujur, ya itu efeknya luar biasa. Nanti akan jadi masalah malahan. Terus tiba-tiba yang nggak merasa diwawancarai, tiba-tiba ngomong ya di media sosial, saya nggak pernah diwawancarai. Ya, itu kasus Bahlil kan begitu, ya kan? Yang diwawancarai merasa nggak pernah diwawancarai Bahlil, tiba-tiba mengatasnamakan ya organisasi itu dan seterusnya. Ah, ini bisa berbahaya. Ya, disertasi kita bisa dibatalkan atau tesis kita bisa dibatalkan gara-gara ketidakjujuran kita dalam menyampaikan data. Boleh nggak sih, Bu, kita datanya anonymous? Boleh. Dalam penelitian-penelitian yang melibatkan manusia, melibatkan anak-anak, ya, kita memang tidak boleh menyebutkan nama, identitas, ya kan, umur, alamat. Itu harus kita jaga kerahasiaannya. Menjaga kerahasiaan responden tidak berarti kita ngomong tidak jujur, gitu loh. Ya, menjaga itu karena menjaga keselamatan si responden ini. Tetapi data yang kita sampaikan adalah benar-benar data itu yang kita peroleh dari wawancara. Gitu. Meskipun respondennya anonimus, tapi datanya real. Ya. Bukan fiktif, bukan abal-abal gitu. Kalau abal-abal fiktif, wah itu nanti bahaya gitu ya. Bahaya terhadap karir, terhadap masa depan si penulis. Satu. Yang kedua bebas plagiarisme. Nah, sekarang itu sudah ada Trunitin untuk ngecek. Ada anti AI untuk ngecek apakah tulisan kita mengandung AI atau enggak berapa persen. Kalau Trunitin berapa persen? Kan maksimal 20%, nggak boleh lebih dari itu. Kalau misalnya lebih dari itu bagaimana caranya? Harus tahu bagaimana cara memparafrase, harus tahu bagaimana cara menulis citasi. Nah, itu yang harusnya apa namanya dipelajari, ya kan? Dan itu bisa dipelajari, bukan sesuatu yang sulit, ya. Jadi
Lebih baik seperti itu. Ya agak kerja keras sedikit nggak apa-apa. Yang penting terhindar dari plagiarisme, terhindar dari terdeteksi AI, misalnya seperti itu. Menghindari fabrikasi, ya data palsu, data yang dimanipulasi, ya. Nah, kepengarahannya harus sah ya kalau memang harus mencantumkan nama penulis yang berkontribusi signifikan ya dicantumkan. Kalau ingin menyampaikan ucapan terima kasih terhadap mereka yang berkontribusi ya ditaruh di acknowledgement ya. Nggak boleh tiba-tiba ya, oh ini tulisannya mahasiswa, tiba-tiba ditulis mengatasnamakan dosen, mahasiswanya disebutkan namanya aja enggak. Misalnya seperti itu kan nggak boleh ya. Jadi itu yang dimaksud dengan eh, fabrikasi atau falsifikasi. Sorry, kepengarangan yang sah ya. Kemudian hindari pengajuan jamak. Misalnya mengirim satu artikel tapi ke beberapa jurnal dalam waktu yang bersamaan. Itu nggak boleh karena bisa jadi nanti reviewernya tiba-tiba ternyata orangnya sama. Ya kalau ketahuan itu bisa di blacklist nanti teman-teman ya. Kemudian konflik kepentingan ya misalnya ya, kalau saudara itu meneliti sesuatu tetapi saudara itu bagian dari sesuatu itu, berarti kan ada konflik kepentingan di situ, ya. Misalnya gini loh, Anda anggota KPU, tapi Anda meneliti tentang KPU. Nah, itu namanya konflik kepentingan. Dan lokasi penelitiannya ada di tempat di mana Anda bekerja. Itu namanya ada konflik kepentingan. Ya, nggak boleh, harus dihindari hal seperti itu. Ya, karena nanti akan bisa sangat subjektif, gitu. Kemudian soal hak atas kekayaan intelektual itu ya soal hak cipta, bagaimana menggunakan data orang lain, bagaimana ketika mengutip data yang punyanya orang lain, bagaimana ketika mensitasi dan seterusnya ya. Kemudian objektif ya secara menyajikannya secara tepat, benar, pakai bahasa baku, menghindari opini pribadi, klaim-klaim yang tidak berdasar, klaim-klaim yang nggak ada evidennya. Nah, jadi itu ya etika penulisan. Nah, saya kira itu Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu pengen tahu tulisan-tulisan saya, mungkin ini bisa di screenshot nih ada orchid saya, bisa diklik di situ. Kemudian ada Scopus, tulisan-tulisan yang terindeks Scopus ya. Kalau kalau Bapak Ibu atau teman-teman ya pengen tahu ya atau pengen baca atau pengen ya monggo silakan aja dicek ya di situ. Mungkin bisa jadi referensi atau bisa mau komunikasi lebih lanjut nanti kalau ketika nulis skrips, nulis tesis atau nulis karya ilmiah silahkan saya terbuka sekali untuk membantu. Pokoknya saya intinya pengen membantu gitu aja ya, pengen membantu agar ya semakin banyak ya teman-teman mahasiswa yang memproduksi karya ilmiah gitu. Kalau bisa lah harus lebih bagus dari dosennya. Ya karena kan mahasiswa intinya kan apa ya tanggungannya lebih sedikit daripada dosen. Kalau dosennya itu ya neliti, ya nulis, ya ngajar, ya macam-macam gitu ya. Kadang-kadang waktunya kan nggak banyak. Sementara mahasiswa kan lebih luang waktunya gitu ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Saya stop share dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Iya. Yang di inbox ada, Bu. Ada Oh, pertanyaan. ini. Oke, saya baca ya. Saya baca. Maaf Bu, mic saya agak gangguan. Kalau di S1 kan juga perlu memasukkan teori terkait. Berarti pada program pasca sarjana ini juga teorinya dianalisis juga, dikomparasikan terhadap jurisprudensi yang terbaru atau bagaimana? Maaf kalau pertanyaan saya agak sangat kurang. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Haris Rizky ya. Jadi eh sama ya, maksudnya sama dalam pengertian gini. Kalau di S1 itu kan ada tinjauan kepustakaan ya. Tetapi di tinjauan kepustakaan itu kan tidak wajib ya, tidak wajib ada yang namanya kerangka teori ya kan. Tapi biasanya kalau di S1 itu tinjauan kepustakaan. Nah,
kelemahannya tinjauan kepustakaan itu seringkali teman-teman itu hanya menyajikan aja tuh kepustakaannya, misalnya definisi ini, kerangka hukum tentang ini, ya, tanpa mengkorelasikan dengan topik yang sedang diteliti gitu, ya. Jadi hanya sekedar ya udah ada semacam kepustakaan disajikan aja di situ ya tanpa mengkaitkan tentang kenapa ini penting di dalam riset ini gitu. Nah, di dalam tinjauan pustaka ya itu harus dikorelasikan paling nggak satu paragraf terakhir tentang mengapa kajian teori ini maksudnya tinjauan pustaka ini penting di dalam skripsi ini. Ini kalau dalam skripsi ya, kelemahan skripsi itu satu. Kalau kalau di level S2 bagaimana? Tidak sekedar tinjauan pustaka, tapi juga kerangka teori. Kerangka teori apa yang dipakai dalam mengangkat atau dalam menjawab rumusan masalah gitu. Apakah misalnya nih kalau kalau Bapak Ibu sedang mengkaji putusan pengadilan, perlu nggak sih di dalam mengkaji putusan pengadilan itu menggunakan kerangka teorinya misalnya Gustav Radborn tentang tujuan hukum. Bahwa tujuan hukum itu ada tiga loh. Ada kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan. Nah, bagaimana tiga kerangka tujuan hukum ini dalam pandangan Gustav itu seperti apa? Ya, seperti apa supaya tercapai? Lah, kalau ketiga-tiganya itu saling bertentangan bagaimana? Nah, bagaimana kerangka pandangannya Gustav itu kita pakai sebagai kerangka teori di dalam menjawab rumusan masalah yang kita angkat. Nah, itu apa namanya S1 lebih ke sana gitu ya. Jadi kita itu menjawab rumusan masalah itu ada kerangka teorinya, ada cara kita berpikir itu kita menggunakan teorinya siapa untuk menjawab itu ya. Karena kalau tanpa kerangka teori yang apa yang valid atau yang apa ya istilahnya solid ya, bahasa kita solid ya biasanya. Kalau kerangka teorinya tidak solid itu tidak mateng, bingung nanti ketika mau pada pada persoalan discussion ya. Itu kalau IMRAT itu kan D-nya discussion. Ketika kita sedang analisis and discussion, kita bingung nih, kita pakai cara berpikirnya siapa untuk menjawab rumusan masalah ini gitu. Kalau ada kerangka teorinya menjadi lebih enak. Nah, jurisprudensi itu bisa dipakai sebagai apa ya, semacam ini kalau kita membangun argumentasi ya untuk misalnya nih mengatakan bahwa putusan nomor sekian-sekian itu tidak atau gagal di dalam mencapai keadilan ya karena misalnya nih ya karena tidak memperhatikan hak-hak kelompok minoritas ya seperti masyarakat adat. Misalnya nih contoh ya, kalau kita sedang meneliti putusan-putusan kasus lingkungan misalnya, yang di mana masyarakat adat itu dikalahkan ya. Lalu kita pakai kerangka teorinya Gustav Radborn di situ untuk menganalisis rumusan masalah kita. Terus kita ingin apa ya istilahnya mematahkan argumentasi hakim yang mengalahkan masyarakat adat dengan mengkaitkan jurisprudensi sebelumnya di mana masyarakat adat itu dimenangkan. Nah, kalau kita membangun argumentasi pakai kerangka teori, lalu argumentasi kita juga didukung oleh jurisprudensi, argumentasi kita semakin kuat gitu. Dibanding tanpa dukungan apa-apa gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan bukti evidence ya. Jadi setiap argumentasi yang kita kita buat atau setiap analisis yang kita lakukan selain didukung oleh kerangka teori yang matang, ternyata juga ada apa bangunan argumentasi yang didukung oleh baik itu oleh pasal peraturan perundang-undangan, oleh jurisprudensi, ya hasil penelitian orang lain misalnya yang mendukung argumentasi kita. Nah, semakin banyak dukungan-dukungan yang apa yang memperkokoh argumentasi yang kita bangun, berarti argumentasi kita tidak subjektif tapi objektif, kuat, solid, dan nggak mungkin dibantah kalau sudah begitu. Nah, yang gampang dibantah itu kita
misalnya mengatakan, wah hakim tidak memenuhi aspek keadilan ya, tapi argumentasi yang kita bangun hanya opini kita saja, tanpa dukungan jurisprudensi, tanpa dukungan riset mungkin orang lain, tanpa dukungan referensi yang memadai, tentu akan mudah dipatahkan argumentasi kita. Jadi setiap paragraf yang kita bangun, cara berpikirnya harus begitu. Ini ada permasalahan, lalu kita analisis, ada kerangka teori yang kita pakai, ada evidence yang mendukung argumentasi kita. Jadi kalau bangunan paragrafnya seperti itu, ya solid. Lah kalau solid, mau dibantah dari sisi apa? Susah gitu. Penguji pun happy membaca gitu kan. Nggak ragu-ragu untuk memberi nilai A, karena secara argumentasi dia solid, dia matang. Nah, seperti itu ya. Itu fungsi evidence bukti. Bukti itu kan bisa macam-macam ya. Bisa dalam bentuk jurisprudensi, kalau kita sedang meneliti putusan pengadilan, bisa dalam bentuk referensi, bisa dalam bentuk hasil penelitian orang lain, bisa dalam bentuk jurnal. Jurnal pun yang kita pilih adalah jurnal yang mutakhir. Ya, ada ratusan atau jutaan jurnal ya. Ada jutaan jurnal. Ya, berarti kan kita bebas memilih jurnal mana kira-kira yang layak dikutip, mana yang tidak. Misalnya Bapak Ibu dalam topik yang sama ada jurnal yang hanya dimuat oleh jurnal Sinta dengan ada jurnal yang dimuat oleh jurnal Scopus, pilihlah yang Scopus karena lebih reliable gitu kan. Scopus pun kan ada level 1, 2, 3, 4. Ya, kalau ada pilihan yang satu, kenapa harus memilih yang 4? Ya, kalau ada 2, kenapa mesti memilih yang 5 dengan topik yang sama maksud saya? Ya kan? Nah, tapi kadang-kadang jurnal yang Scopus 1 itu susah diakses karena biasanya dia berbayar. Nah, ini kan tantangan peneliti kan gitu ya. Dia berbayar, dia nggak bisa terbuka, ya. Yang bisa di open access itu yang mungkin jurnal-jurnal yang Scopus 3, Scopus 4, ya. Ya, itu kendala peneliti. Kalau di luar negeri, kalau kita sekolah di luar negeri, yang langganan jurnal itu perpustakaan. Mahasiswa memanfaatkan aksesnya. Nah, saya tidak tahu kalau di UMM itu berlangganan ke jurnal apa saja. Kalau Bapak Ibu tahu di UMM itu berlangganan ke jurnal apa saja, kan nggak perlu bayar meskipun akses Q1, Q2, ya. Nah, itu nanti bisa tanya ke Ibu Kaprodi. Jurnal mana yang bisa diakses, yang Q1, Q2, yang perpustakaan langganan, gitu. Ya, oke, itu jawabannya Pak Haris. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya. Ada lagi yang mungkin mau ditanyakan? Silahkan. Ada? Mumpung ketemu, kan saya ngajar di kelas B untuk karya ilmiah, tapi tidak di kelas A. Ya, kalau di kelas B mungkin masih ada beberapa kali pertemuan yang kita bisa intens. Kalau di kelas A, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau kelas B mungkin bisa tanya di lain waktu kan. Kalau kelas A mungkin kan ketemunya di mata kuliah teori.